Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel saya Rapi Onzo Official. Sekarang saya akan berbagi inspirasi, berbagi sebuah pengalaman hidup untuk hidup. Sebelum saya lanjutkan tutorial ini, saya minta subscribe-nya sebanyak-banyaknya dari kawan seluruh se-Indonesia, se-tanah air. Like, komen, serta bagikan agar channel ini berkembang seperti yang lainnya. Dan kita selalu berbagi informasi dan ilmu tentang kehidupan. Kita tidak usah panjang lebar. Sekarang kita memulainya dari awal kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu Anda ketahui, di saat zaman yang disebut zaman yang milenial seperti ini, kita harus bisa menghadapi rintangan dan cobaan apapun itu bentuknya, harus kita hadapi dengan sekuat tenaga dan seefisien mungkin, karena kita telah memaklumi yang namanya era zaman sekarang. Kebutuhan pokok dan ekonomi itu semuanya melambung tinggi di atas rata-rata. Nah, maka dari itu pesan saya, jangan pernah menyerah untuk segala hal. Lakukan dengan tindakan yang tepat dan benar. Maka dari itu, gunakanlah pola pikir kita sedikit demi sedikit untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita. Contoh, kalau kita bekerja misalnya di sebuah pekerjaan, tetapi kita merasa pekerjaan itu masih kurang maksimal. Misalnya kurang maksimal, terkadang kan masih kurang memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, maka dari itu kita harus mencoba lebih lagi ke pengalaman yang baru lagi, atau merubah pekerjaan yang ini ke pekerjaan yang baru lagi. Karena kita jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau kita takut, maka berakhir disitulah kita jadi seorang penakut. Untuk memulai hal itu sebenarnya simple. Lihatlah diri kita, apa keistimewaan kita. Setiap manusia itu pasti ada talenta masing-masing. Misalkan kita hidup di perkotaan besar, misal contoh, ya anggaplah di daerah seperti metropolitan, di daerah provinsi, kabupaten besar. Jadi kita itu mencari pekerjaan yang minimalnya harus berantai dari manusia ke manusia. Misalnya contoh, kita punya usaha warung sembako, atau rumah makan, atau salon, termasuk jasa cucian motor, terus ya banyaklah yang lainnya. Tapi menurut saya itu mungkin modalnya cukup lumayan besar, karena yang namanya perkotaan itu pasti membutuhkan sewa tempat, toko untuk kita berdiam di situ, dan itu pun diminta nanti yang pemilik toko minimalnya per tahun atau setahun. Jadi kemungkinan kita itu harus mempunyai modal di atas 50 juta. Ya, begitulah yang namanya hidup di kota metropolitan. Tidak ada yang mudah. Kita ke WC aja udah bayar, buang sampah aja tidak sembarangan, tetap kita langganan bayar juga. Nah, maka dari itu kita memulai hal itu dari sedikit, karena sesuatu yang besar itu intinya dari hal yang sangat kecil, maka dia akan menjadi hal yang sangat besar. Nah, misalkan contoh, ini saran dan usul dari saya. Kita kalau mau hidup di perkotaan, kita itu perlu waktu untuk 3, 4, atau 5 hari dulu. Ini yang saya maksud, ini kalau mau pengen buka usaha sendiri. Kalau yang istilahnya sudah yang tetap pekerjaan di kantoran, ikut perusahaan swasta, ya mungkin itu disyukuri saja. Tetapi saya ini memberikan feeling sedikit tentang membuka usaha sendiri. Mau nggak mau, ikut nggak ikut, itu kan pemikiran manusia kan beda-beda. Yang intinya
kalau ini bagus, tolong silakan dicoba. Misalnya kan kita mau pengen buka usaha, kita nggak punya modal, anggaplah kurang modal. Terus kita mencoba saja mencari titik celah di perkotaan. Yang simpel saja kita ambil, misalnya kita mau jualan minyak, atau jual gorengan, atau kita mau numpang lapak potong rambut kecil-kecilan, kita nggak usah jauh gitu. Kita minta numpang lapak punya toko sebelah misalnya, kita lihat prospeknya, apakah dia mau nggak nyewanya. Seandainya itu tidak bisa, kita lihat lagi di persimpangan jalan, apakah persimpangan jalan itu padat penduduknya, padat jalurnya untuk lalu lalang. Di perempatan jalan di perkotaan biasanya nggak ada yang nggak padat jalurnya. Nah, maka dari itu maka terbukalah pikiran kita. Kalau kita nggak punya modal, maka kita harus bisa membuat gerobak. Nah, jangan tertawa dulu, jangan lihat kelemahannya gerobak atau kekurangannya gerobak. Kita itu belajar dari hal kecil dulu, maka dia akan menjadi besar. Jadi kita mempunyai gerobak itu enak. Misalnya kita mau jual bensin, kita mau jual sate, ada pengalaman sate yang bikin sate. Misalnya kita bikin gorengan, kita bikin nasi uduk, nasi bungkus. Yang intinya kan kalau kita punya gerobak, kita bisa jual bakso dan kita enak, kita berpisah dan kita bisa pindah-pindah tempat. Ya kalau halangan di perkotaan itu ya wajar lah, yang namanya ada Satpol PP, larangan pemerintah. Yang intinya yang paling enak itu kalau biasanya bukanya itu di malam hari dari jam 3 atau jam 2 turun sampai naik ke malamnya. Nah itu yang paling aman. Misalnya kita jual bensin, besok ditarik lagi ke kos. Misalnya kita mau jual sate, besok tarik lagi ke kos. Nah seperti itulah contohnya. Kalau yang namanya kota besar itu, walaupun 1 M aja kita mau buka modal, tidak akan pernah jadi kalau kita itu menghayal rumusnya yang besar. Kita itu harus menghayalkan rumusnya yang paling kecil dulu. Kalau yang besar mah gampang, kalau udah modalnya yang lantai tingkat 5 bahkan hotel pun bisa kita bangun. Nah maka dari itu saran saya, kalau yang namanya kita takut mencoba, akhirnya kita menjadi seorang penakut. Nah silakan mencoba apa yang saya sampaikan tadi, lebih simpel, lebih ringan. Yang utama intinya kalau mau hidup di kotaan, tidak lebih banyak modal, tidak ambil pusing, tidak ambil ribet. Kita harus mempunyai gerobak yang ukurannya 120 per kali 200 cm atau 1 kali 2 atau minimalnya 1,5. Nah itu saja intinya kalau mau tidak punya modal banyak. Kalau seandainya masukan saya ini bagus menurut pemirsa yang menontonnya, silahkan like, komen, dan bagikan yang benar. Karena kita hidup ambil yang positifnya saja. Kalau yang namanya usaha kita sendiri itu, yang menurut saya pribadi, usaha sendiri itu ya saya sendirilah bosnya, nggak mungkin orang lain. Siapa yang punya usaha, dia juga yang jadi bosnya. Sekecil-kecil apapun usaha, soalnya kan dia tidak ada tekanannya, tidak ada. Terus yang di atasnya nggak ada, yang di bawahnya pun nggak ada posisinya. Jadi itu tergantung pribadi aja. Seandainya dia mau buka cepat, berarti untungnya nanti juga banyak perputarannya. Kalau dia lembur, berarti usaha nanti perkembangannya bagus. Dan seandainya hari hujan atau kendala cuaca, alam atau apa, bisa ditutup. Kalau yang misalnya kan kita yang mau ikut perusahaan swasta, ya mungkin itulah sudah resikonya, harus di bawah pimpinan. Tetapi bagi semua kawan-kawan yang di sana, jangan pernah berputus asa juga dengan posisi yang saat ini. Soalnya kan cintailah pekerjaan Anda, karena dari pekerjaan Anda disitulah Anda hidup. Dan tidak ada salahnya juga kita kalau mau mencoba usaha. Kalau usaha sendiri itu kan lebih bagus menurut saya. Tapi itu kan kembalinya ke Anda semua saja, ke teman-teman semua saja kembalinya, apakah itu benar atau tidak. Alangkah bagusnya lagi kalau misalnya kita sudah punya modal 50 juta, ratusan juta, terus kita buka usaha apa nanti,
jenis rumah makan, ke jenis laundry, ke jenis salon potong rambut, ke jenis jasa usaha cucian motor, ke pokoknya perbengkelan, ke fotokopian, ke rental komputer, rental sepeda. Wah, berarti itu dia udah punya modal. Dan kembali lagi ke awal, kalau kita tidak punya modal, cobalah modal itu dari hati Anda sendiri, keyakinan Anda sendiri bahwa jalan hidup itu tidak hanya satu, melainkan 1000 jalan masih di depan yang lebih bagus yang dari sekarang Anda jalani. Oke guys, kita semangat untuk terus berjuang meniti kehidupan di era modernisasi yang sekarang. Jadilah manusia milenial yang bijaksana. Jangan ambil pekerjaan yang menyimpang dari jalan yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberkahi seseorang dengan jalan menyimpang, apalagi dengan jalan yang tipu daya yang tidak dibenarkan oleh hukum dan agama. Mungkin itu saja pendapat dari saya yang bisa saya sampaikan, karena manusia itu punya talenta masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi gunakanlah kelebihan Anda. Misalnya Anda punya kelebihan itu, fokuskan ke situ, berarti rezeki Anda juga di situ. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih dulu. Minta subscribe-nya, minta like-nya, dan serta komen bagikan supaya kawan-kawan di luar sana lebih semangat untuk memperjuangkan hidupnya untuk lebih bagus lagi. Kita uraikan dengan doa, kita simpulkan dengan syahdunya kebersamaan, saling mendukung sesama manusia, saling toleransi, jangan saling mengolok, dan bahkan karena doa orang lain adalah kunci dari keberhasilan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.